ini pasti luar biasa ya. Nah sekarang waktunya kita mau memuji nama Tuhan. Yuk kakak undang, kita mau berdoa dulu. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Sesungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kesalahan mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau mengasihiku, Kau jadikan biji mataku, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun hidupku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Selamat pagi, jumpa lagi ya sama Kak Yayan. Sebentar kita mau dengerin cerita. Yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat kami. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita-Mu. Berbicaralah Tuhan, ajar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi hari ini kakak mau cerita tentang seorang anak perempuan yang jadi berkat. Itu diambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1-17. Yuk sama-sama kita belajar ya. Di suatu tempat di kerajaan Aram, ada seorang panglima yang sangat dihormati dan sangat disayangi oleh Raja Aram, yaitu yang bernama Panglima Naaman. Karena oleh Naaman itu Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram.
Tetapi sungguh sangat sedih adik-adik, karena Panglima Naaman ini sakit kusta. Sebelumnya, orang Aram pernah keluar untuk memerangi negeri Israel dan membawa seorang anak perempuan yang tertawan. Anak itu lalu dijadikan pelayan pada istri Naaman. Suatu kali, berkatalah gadis kecil itu kepada nyonyanya, "Ibu, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, pastilah nabi itu dapat menyembuhkan tuan." Ketika didengar oleh istri Naaman, maka ia menyampaikan perkataan gadis kecil itu kepada suaminya. Lalu, pergilah Panglima Naaman memberitahukan apa yang dikatakan pelayannya itu kepada raja. Dan raja pun menjawab, "Baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat untuk Raja Israel supaya kamu bisa ke sana." Maka pergilah Panglima Naaman dan membawa berbagai persembahan, yaitu 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Panglima Naaman menyampaikan surat dari Raja Aram kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari sakit kustanya." Ketika didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, ia mengirim pesan kepada raja yang bunyinya, "Raja, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarkanlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Lalu Naaman datang dengan kuda dan keretanya dan berhenti di rumah Nabi Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya untuk menemui Naaman, serta mengatakan kepadanya supaya Naaman pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan sehingga ia menjadi tahir. Namun, apa yang terjadi adik-adik? Dengan perasaan kesal, Naaman pergi sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia akan datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah banyak sungai-sungai yang lain, sungai-sungai Damsik lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian Naaman pergi dengan kesal dan panas hati. Tetapi para pegawainya datang mendekat serta berkata kepada Bapak Naaman, "Bapak, bukankah kalaupun nabi itu memberitahukan hal-hal yang sulit yang harus Bapak lakukan, Bapak akan berusaha untuk melakukannya? Apalagi ini adalah hal yang mudah, Bapak hanya diminta untuk mandi dan Bapak akan menjadi sembuh." Maka Bapak Naaman akhirnya mulai turun dan membenamkan dirinya sebanyak 7 kali dalam sungai Yordan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Setelah Bapak Naaman ini turun ke dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali, lalu hal yang terjadi sungguh luar biasa. Ketika dia keluar dari sungai Yordan, tubuhnya pulih seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir, menjadi sembuh dari sakit kustanya. Ketika Bapak Naaman mengetahui bahwa dirinya sudah sembuh, sudah tahir, kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu yang tidak lain adalah Nabi Elisa. Lalu dia berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah sebagai persembahan pemberian dari hambamu ini." Nah adik-adik, tapi Nabi Elisa berkata apa? Bahwa ia tidak akan menerima apa-apa persembahan dari Bapak Naaman. Karena ia adalah pelayan Tuhan saja. Dia berkata, "Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan meskipun Bapak Naaman mendesaknya supaya menerima pemberian itu, Bapak Elisa tetap tidak mau menerimanya.
Akhirnya berkatalah Naaman, "Jika demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Nah adik-adik, yuk kita mau belajar seperti gadis kecil ini. Sekalipun dia hanya pelayan, tapi dia mau mengatakan hal-hal yang baik kepada nyonyanya. Dan itu adalah suatu perkataan yang menjadikan berkat buat kehidupan tuannya. Sehingga lewat apa yang dia katakan, Bapak Naaman bisa disembuhkan oleh Tuhan kita, Tuhan yang ajaib melalui Nabi Elisa. Kita mau punya keberanian ya adik-adik, seperti gadis kecil ini, keberanian untuk menceritakan tentang perbuatan ajaib Tuhan kita. Nah, itulah cerita kakak pada saat siang hari ini. Sebelumnya yuk kita mau berdoa ya, mau ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau menyatakan kemujizat-Mu, kemuliaan-Mu lewat siapapun dari kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Beri kami keberanian Tuhan dan kekuatan untuk mengatakan hal-hal yang benar dan hal-hal yang ajaib, sehingga itu semua boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.